Puji Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayat 25 kembali mengingatkan kita bahwa ada mujizat di balik setiap badai, di balik setiap persoalan, di balik setiap tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Yesus katakan kepada para murid di bagian ayat 25, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Di manakah keyakinanmu? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya percaya kita yang hadir di tempat ini adalah orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Orang yang sudah lama dan setia dan sudah mengerti janji-janji firman-Nya serta apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup ini. Sudah terlalu banyak kita melihat perbuatannya yang ajaib. Namun kadangkala di dalam hati kecil kita ketika menghadapi masalah timbul pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan badai atau masalah menghantam hidup, menghantam perahu kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini walaupun badai hidup yang dialami oleh perahu para murid tidak sama persis dengan yang hari ini kita hadapi. Badai hidup yang kita hadapi mungkin berbeda-beda. Namun saya ingin kita melihat dan kembali memahami mengapa badai hidup itu Tuhan izinkan. Dan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tujuan apa yang sebenarnya Tuhan mau perlihatkan di balik setiap tantangan dan badai hidup yang terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bersama bahwa satu hal yang tidak kebetulan, bahwa peristiwa badai hidup yang menghantam perahu para murid Yesus pada waktu itu yang berada di Danau Galilea itu terjadi. Ingat bahwa beberapa dari antara para murid, mereka sebelum mengikut Yesus, mereka adalah nelayan. Dan mereka sudah terbiasa mengarungi dan melewati Danau Galilea. Bisa dikatakan bahwa beberapa para murid di antara 12 para murid yang kita tahu ada yang terkenal yakni Simon Petrus. Mereka ini orang lapangan, betul? Mereka itu orang lapangan dan sudah makan garam kalau orang bilang ya. Makan garam artinya sudah terbiasa. Dan mereka sudah tahu medan waktu itu. Tapi justru sekarang waktu mereka ada di lapangan, badai menghantam perahu mereka dan mereka katakan, Guru, kami binasa. Bapak Ibu yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita pahami melalui kisah ini, bahwa Tuhan mau agar kita juga menyadari apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan mau katakan bahwa sesungguhnya kita tanpa Tuhan pasti akan binasa. Ya, setiap badai kehidupan yang menghantam hidup kita sesungguhnya adalah pesan Tuhan. Bahwa tanpa Dia, biar mati. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan kita terbatas. Pemahaman kita akan apa yang mungkin menjadi pengalaman, bahkan apa yang akan terjadi di depan tidak sempurna. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan
yang sempurna dan mengetahui akan apa yang akan terjadi. Dan Tuhan hadir dalam hidup ini. Tuhan memberikan keyakinan dan Tuhan memberikan iman. Tuhan menghadirkan dan mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita. Dan seharusnya kita menyadari bahwa kita ini lemah tanpa Tuhan. Jangan andalkan apa yang Anda miliki hari ini. Karena apa yang Anda miliki tidak akan selamanya bertahan. Apa yang Anda miliki tidak akan selamanya dapat menolong. Bahkan kemampuan, pikiran, kepintaran, keuangan, apalagi. Pokoknya segala yang ada dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang dapat sempurna menolong Anda. Satu-satunya penolong yang sejati hanyalah Tuhan. Dan kita perlu menyadari ini. Kita perlu tahu bahwa tanpa Tuhan kita lemah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan segala sumber daya kita, segala kekuatan, segala kehebatan kita akan hancur lebur. Bahkan dalam beberapa saat saja. Kita bersyukur hari ini saya melihat ada wajah-wajah yang sukacita. Wajah-wajah yang penuh dengan kasih Tuhan. Wajah-wajah yang saya lihat ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Katakan, saya punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Ini pesan yang Tuhan mau nyatakan melalui kisah para murid yang perahu mereka kala itu dihantam badai. Walaupun mereka orang ahli, sudah lama jadi nelayan orang lapangan, tapi tanpa Tuhan sekali lagi mereka tidak dapat berbuat apa. Yang kedua, yang berikutnya, melalui kehidupan para murid yang mana perahu mereka dihantam oleh badai dan tofan, Tuhan juga sebenarnya mau untuk menunjukkan serta memperkenalkan kuasa dan dirinya kepada orang banyak, kepada orang di sekitar, bahkan kepada diri kita hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih, pernyataan di ayat yang ke-25, waktu itu mereka katakan, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Hari itu waktu badai tofan menghantam perahu para murid, mata mereka terbuka dan mereka melihat mujizat yang luar biasa. Hari itu ketika masalah dialami oleh para murid, mereka baru sadar bahwa yang berjalan bersama dengan mereka, yang bersama-sama dengan mereka bukanlah manusia biasa, melainkan Dia Guru yang agung. Dia Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Seandainya kalau perahu mereka tidak dihantam oleh badai, seandainya kalau hari itu para murid tidak mengalami masalah dan mereka menganggap biasa-biasa saja perjalanan di tengah danau karena mereka itu orang lapangan. Bapak Ibu yang saya kasih, seandainya kalau mereka tidak mengalami masalah, sekali lagi tidak ada kesempatan untuk mereka melihat kuasa dan mujizat Yesus. Tidak ada kesempatan untuk mereka dapat mengenal Yesus dengan benar dan dengan lebih baik. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam perjalanan pertumbuhan iman di dalam orang percaya, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, bahkan sampai masa ini, seharusnya kita sadar bahwa masalah itu terjadi untuk menumbuhkan iman kita.
Masalah itu terjadi untuk dia, Tuhan, memperkenalkan diri dan kuasanya, dan juga orang lain dapat melihat kuasa yang besar. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita lihat Keluaran pasal 18 ayat 10 dan ayat 11. Mari kita buka bersama Keluaran pasal 18. Kisah yang luar biasa ketika Musa kembali menjumpai mertuanya Yitro. Haleluya. Kita tahu kisah ini bersama ketika Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsanya. Dan waktu dia kembali, ketika menyelamatkan umatnya, ketika dipilih Tuhan untuk menyelamatkan dan membebaskan umatnya, dan ketika ia berjumpa dengan Yitro, lihat pernyataan Yitro. Keluaran 18 ayat 10, kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Ayat 11, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih, persoalan, masalah, perbudakan dan penindasan yang dialami oleh bangsa Israel juga sebenarnya Tuhan izinkan untuk orang lain juga dapat melihat dan mengenal akan Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Masalah yang hari ini Tuhan izinkan atas hidupmu juga sebenarnya Tuhan mau pakai juga agar orang di sekitar, orang yang belum percaya, orang yang juga masih mengalami masalah dan bahkan mungkin jauh dari Tuhan, dapat mengenal Tuhan dengan benar dan berkata, haleluya, jemaat Kairos ini luar biasa. Walaupun masalah, tapi Tuhan itu dahsyat. Akhirnya orang bilang, ini ibu ini, bapak ini, saudara satu, dia dari mana? Dia gereja di mana? Dia ibadah di mana? Ini yang sebenarnya Tuhan mau inginkan, ya. Ingat kisah tentang seorang yang bernama Naaman, seorang yang gagah perkasa, seorang yang hebat tapi mengalami kusta. Dia mengalami masalah supaya apa? Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15. Ketika Naaman mengalami masalah, ketika Naaman mengalami kusta, justru disitulah dia katakan bahwa sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Haleluya. Puji Tuhan. Waktu anak janda Sarfat itu mengalami jatuh sakit dan mati, sebenarnya juga di situ Tuhan mau menunjukkan kuasanya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24, janda Sarfat itu berkata bahwa sekarang aku tahu segala firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar, dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya mau katakan bagi kita bahwa setiap badai hidup yang menerpa kita itu adalah sebuah kesempatan yang baik. Sekali lagi, setiap badai hidup, setiap tantangan, masalah, sakit, penyakit, dan problem hidup yang terjadi, sebenarnya itu adalah kesempatan yang baik untuk Anda melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang mau berlaku dan dinyatakan atas hidup. Tuhan bisa saja hari itu menghalau badai. Tuhan bisa saja pada waktu bersama dengan para murid di dalam kisah Lukas pasal 8, hari itu juga menghalau Tofan. Karena Yesus sebagai manusia dia juga capek. Dan Alkitab katakan dia sedang tertidur. Tapi mengapa Tuhan izinkan itu, Bapak Ibu yang saya kasih? Agar supaya para murid juga semakin teguh imannya. Agar para murid dan juga
orang banyak dapat melihat kuasa dan mengenal Yesus dengan benar dan menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu yang saya kasih, coba kita renungkan hari ini. Jika seandainya saudara dan saya hidup baik-baik saja dan tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mau dapat mengenal Tuhan yang adalah penyembuh? Kalau dari mulut orang, mungkin imanmu tidak akan dapat bertumbuh dengan benar. Tapi ketika itu terjadi dan engkau alami sendiri, saya percaya bahwa Anda punya iman akan semakin teguh. Bagaimana seandainya jika Anda tidak pernah mengalami yang namanya kesedihan? Bagaimana Anda dapat berkata bahwa Tuhan itu penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda dapat berkata bahwa Dia Tuhan yang adalah pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda dapat berkata bahwa Dia Tuhan adalah pengawal? Dan bagaimana jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, masalah, dan kecelakaan? Bagaimana Anda bisa berkata bahwa Dia adalah Tuhan penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda dapat berkata bahwa Dia Tuhan adalah sobatmu yang setia? Bapak Ibu yang saya kasihi, oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita mengeluh atas setiap badai yang Tuhan izinkan. Jangan kita bersungut-sungut. Bahkan lebih parahnya, jangan sampai kita mempersalahkan Tuhan dan malah jauh dari Tuhan ketika menghadapi masalah. Amin. Justru ketika menghadapi masalah seharusnya Anda bersyukur. Haleluya. Tuhan terlalu baik. Hari ini saya menghadapi masalah karena saya tahu ada mujizat besar di depan. Amin. Hari ini saya menghadapi masalah karena Tuhan pasti akan menolong dan menyediakan. Amin. Hari ini saya mengalami masalah karena saya tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik bagi saya di depan. Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Teguhkanlah imanmu di dalam Tuhan dan lakukanlah yang terbaik, serta sadari kemalanganmu. Tanpa Tuhan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Anda bukan siapa-siapa. Tapi dengan Tuhan Anda akan melihat perkara-perkara besar dan mujizat yang mau dinyatakan atas hidupmu. Amin. Anak-anak muda, jangan takut untuk masa depan. Masa depan itu ada. Harapan tidak akan hilang, ya. Puji Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami duka, yang mengalami masalah, ibu-ibu yang punya masalah dalam rumah tangga, bapak-bapak yang punya masalah juga di tempat kerja ataupun di mana saja, ingat bahwa masalah itu adalah kesempatan untuk Anda melihat mujizat besar yang daripada Tuhan. Amin. Masalah adalah kesempatan untuk Anda melihat pertolongan Tuhan yang besar. Sadari kemalanganmu, sadari without God you are nothing. Haleluya. Ini kalimat yang saya suka. But with God you are something. Tanpa Tuhan Anda tidak ada apa-apa. Dengan Tuhan Anda akan menjadi sesuatu yang dahsyat di depan. Dengan Tuhan Anda akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Tuhan baik. Untuk firman-Nya kita mengucap syukur. Kita sambut dalam doa.